Selanjutnya adalah soal tentang struktur molekul organik ya, bahwa ada struktur molekul organik seperti gambar di bawah ini, dan itu ada keterangannya, ada C primer, C sekunder, dan C tersier, kemudian dikenal juga dengan C asimetris. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Yang pertama, tentunya kita harus bisa mengubah struktur tersebut secara atau menggambar ulang secara detail dengan adanya atom hidrogennya ya. Yang pertama adalah kita gambar dulu, yaitu di setiap sudut di sini ya, ini adalah ada atom karbon, kemudian di sudut ini, sudut garis atau di ujung garisnya itu sebenarnya ada atom karbon. Kemudian di sini juga ada atom karbon, ini ada atom karbon, atom karbon, atom karbon, atom karbon, atom karbon. Tapi seringkali memang tidak dituliskan. Nah, maka dari itu kita harus menggambar ulang kembali untuk melengkapi struktur ini ya, supaya kita tahu bahwa apakah itu C primer, C sekunder, C tersier, C asimetris gitu. Oke, yang pertama adalah ada karbon, kemudian dia mengikat OH. Nah, di sini saya gambar utamanya dulu, ini C, kemudian di atas ini itu ada CH3. Nah, kita ketahui bahwa karbon itu ikatannya itu mempunyai 4 ikatan ya. 4 ikatan. Nah, kita harus melengkapi ikatan dari karbon ini. Oke, ini yang di ujung itu ada CH3. Nah, ini karena baru 2, maka di sini ada hidrogen, ini ada hidrogen. Ini sudah 3, berarti ini ada hidrogen, ini sudah 3, berarti ini ada hidrogen 1, kemudian ini di sampingnya juga sudah 3, maka di situ ada ikatan hidrogen 1. Kemudian ini baru 2, maka kita kasih atom hidrogen 2. Kemudian yang terakhir ini adalah menambahkan 1 atom hidrogen gitu ya. Nah, maka dari itu setelah gambar utuh ini, jadi tidak harus sama dengan soalnya ya, kalian boleh menggambarkan secara lurus juga boleh. Nah, maka dari itu kita baru tentukan bahwa apa itu atom C primer, C sekunder, dan C tersier. Di soal sebelumnya itu sudah saya bahas bahwa atom C primer itu adalah suatu atom karbon yang mengikat 1 C yang lain, sementara yang sekunder itu atom karbon yang mengikat 2 C yang lain, sementara yang tersier itu 3 C yang lain. Nah, kita tentukan dulu mana atom karbon primer ya. Atom karbon primer itu atom karbon yang mengikat 1 C yang lain. Oke, saya beri tanda hijau ya. Ini adalah atom karbon primer. Kenapa? Karena atom karbon primer ini dia mengikat 1 C yang lain, yaitu C di sampingnya. Nah, itu. Nah, selain itu dia tidak ada mengikat C yang lain, dia mengikat hidrogen, kemudian gugus OH ya. Nah, selanjutnya ada lagi, ada ini. Ini adalah atom C primer, ini juga atom C primer ya. Oke, lantas bagaimana atom C sekunder? Yaitu atom C sekunder itu adalah suatu atom karbon yang mengikat 2 C yang lain. Oke, dilihat bahwa di sampingnya ini adalah ada atom karbon, tapi dia mengikat 3 C yang lain, yaitu di atasnya itu ada, kemudian di sampingnya itu ada, di sisi kanannya itu ada. Berarti itu bukan atom C sekunder. Nah, kita lihat sampingnya dulu. Nah, saya warnai dengan tanda kuning ini. Nah, di situ adalah atom karbon yang mengikat 2 atom C yang lain, yaitu di sisi kirinya dan di sisi kanannya. Nah, itu berarti dia adalah atom sekunder. Begitupun juga di sini, ini juga mengikat 2 C yang lain. Begitupun juga di sampingnya lagi. Nah, begitupun juga di sampingnya ini. Nah, dia mengikat 2 C yang lain. Jadi ada 4 atom sekunder ya. Kemudian tadi mana yang atom C tersier ini? Jadi atom C tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 C yang lain gitu. Ada 3 C yang lain, yaitu yang pertama ini yang ke atas, kemudian ada di sisi kiri, kemudian ada sisi kanan. Maka dia adalah atom C tersier gitu. Maka kita bisa simpulkan bahwa berapa jumlah atom C primer. Jadi ini lambang C primer ya, berarti ada 3. Berapa sekunder? Sekunder itu berarti ada yang berwarna kuning, itu ada 4. Kemudian berapa yang tersier ya, itu ada 1. Maka dari sini pernyataan ini benar. 3 atom C primer, 1 atom tersier, kemudian 4 atom C sekunder. Oke, selanjutnya adalah apa itu atom C asimetris ya. Asimetris itu berarti kan dia tidak sama ya, atau biasa disebut juga dengan atom C kiral ya.
atom C chiral, yaitu suatu atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, itu disebut C chiral. Oke, saya beri contoh terlebih dulu ya, yaitu yang berbeda. Nah, misal ada C di sini, di satunya mengikat H, kemudian di sini ada CH3, kemudian di sini ada Cl, misal, kemudian ini ada OH. Nah, dilihat di pusat atom karbon ini, bahwa atom karbon ini tuh mengikat 4 gugus yang berbeda gitu. Yang pertama itu ada atom hidrogen, kemudian yang kedua itu ada CH3 ya, CH3 di sini, kemudian yang ketiga itu Cl, dan yang keempat itu OH. Maka karena dia mengikat keempat gugus yang berbeda, atom C ini itu disebut atom karbon chiral atau bisa disebut juga asimetris ya, asimetris. Jadi syaratnya memang harus mengikat 4 gugus yang berbeda. Sehingga ketika kita sudah mengetahui teorinya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di soal yang di atas itu mana aja sih dia yang tergolong sebagai atom karbon asimetris atau atom karbon chiral. Oke, saya tandai dengan warna merah ya tentunya. Yang pertama ini tidak ya, karena di yang pertama ini, di C yang pertama ini, dia mengikat 2 atom hidrogen, itu sama, berarti dia bukan atom C asimetris. Kemudian yang kedua ini dilihat ya, ini saya bintangi terlebih dahulu ya, saya bintangi terlebih dahulu. Nah, ini dia yang atas itu CH3, yang samping itu CNH2 samping kanan, kemudian yang samping itu COH, kemudian yang bawah itu hidrogen. Nah, keempat-empatnya berbeda, maka dia adalah C asimetris. Selanjutnya sampingnya ini juga sama, jadi dia atom C asimetris juga, karena sampingnya CH3, bawahnya NH2, atasnya H, kemudian samping kanannya CCl, itu juga beda. Kemudian ini juga C asimetris, atasnya Cl, kemudian ini CH2 bawahnya. Samping kanannya, kemudian bawahnya CH, kemudian samping kirinya itu CHNH2, itu juga chiral. Nah, sementara yang sampingnya ini adalah tidak ya, ini tidak chiral. Kenapa? Karena ini ada hidrogen dan hidrogen. Dia memiliki 2 atom yang sama, kan syaratnya harus keempat-empatnya berbeda, berarti dia bukan atom C asimetris. Kemudian yang terakhir ini adalah, ini juga C asimetris ya, karena dia atas mengikat OH, kemudian sampingnya CH3, bawahnya itu H, dan samping kirinya itu CH2, sehingga dia adalah atom C asimetris. Maka dari itu atom C asimetris atau atom C chiral ini jumlahnya ada berapa? Jadi ada 4 atom C asimetris. Berarti ini juga benar, sehingga 1 benar, 1, 2, 3, dan 4 benar semua. Nah, jadi seperti itu ya pembahasan tentang karbon primer, sekunder, tersier, kemudian tentang C chiral.